A wife is to submit to her husband. Tadi di belakang saya janjian sampai Sergideon, ini kita mau ambil bagian yang mana. Dan kita sepakat untuk bagian ini saya yang ngomong. Karena biar perempuan sendiri deh yang ngomong, istri sendiri deh yang ngomong. Kalau suami yang ngomong nanti disangkanya pembenaran. Disangkanya untuk membenarkan patriarki dan lain-lain. Saudara sekalian, kalau kita dengar kata submit, dengar kata tunduk, mindset kita tuh langsung ngacu pada suatu hal yang kayaknya gak menyenangkan ya. Kayaknya bicara soal penjajahan. Tunduk, bicara soal penjajahan, sesuatu yang penuh kekerasan. Bicara soal kalau pemberontakan makanya tunduk, ayo kamu takluk di bawah kakiku. Bicara soal ketundukan. Gini loh, pemberontakan itu adalah sinful nature-nya kita sebagai manusia. Dosa pertama terjadi karena manusia memberontak pada apa yang sudah Tuhan tetapkan, pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Manusia memberontak kepada Tuhan. Maka dari itu pemberontakan itu udah ada dalam diri setiap kita. Gak usah kita usahakan, gak usah kita berusaha untuk memberontak. Pada dasarnya our sinful nature adalah pemberontakan, gak taat. Maka dari itu, yang menarik gini. Yang pertama kali makan buah adalah perempuan. Makanya perintah Tuhan kepada perempuan untuk tunduk kepada suaminya. Kita baca yuk. 1 Petrus 3, 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, ayo bu, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita lanjut dulu. Efesus 5, 22-24. Hai istri, halo istri. Coba istri-istri angkat tangan, istri-istri angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah, 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ingat pak, jangan dengar tunduk. Ada lanjutannya pak. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tanggung jawabnya besar loh pak. Istri disuruh tunduk bukan berarti sepihak kepada istri doang pak. Istri tunduk sama suami pak. Artinya tanggung jawab yang besar ada di tangan suami. Amin. Lanjut dulu 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam. Kata tunduk di ayat ini pakai bahasa Yunani hupotasso, yang secara harfiah artinya menempatkan diri di bawah suatu tatanan atau otoritas. Menempatkan diri. Bicara soal ini pilihan sukarela, bukan paksaan. Tunduk kepada suami, istri-istri dilakukan dengan dasar sukarela. Dengan perasaan sukacita. Bukan merengut gitu. Bukan kayak yaudah deh. Moncongnya kemana-mana. Ngedumel aja, yaudah nurut, tunduk. Tapi ngedumel. Pernah gini gak bu? Pernah gini gak? Misalnya ibu minta izin. Pah, mama hari Sabtu besok. Ini ya ada janjian, ada arisan. Teman mama ulang tahun. Terus suamimu bilang, jam berapa? Sampai jam berapa pulangnya? Ya kurang lebih sore lah, jam 6, jam 7 lah. Terus suamimu bilang, jangan pergi. Sini aja temenin aku di rumah sama anak-anak. Terus istri, karena tahu nih, aduh gue mesti tunduk lagi. Gak pengertian banget deh, gue kan cuma pengen main sama teman-teman gue. Di rumah lu bosan tahu, udah bawa sabun colek nih seluruh badan nih. Pengen jalan-jalan, pengen main sama temen, pengen ngobrol, pengen arisan, kenapa sih? Tapi karena kita ingat firman Tuhan, aduh suruh tunduk lagi, ya udah deh. Tapi dari Senin sampai Sabtu, suami gak dikasih makan, bajunya gak diurusin, bodoh amat terserah, mau ngapain kayak gak pernah ditanyain. Apakah itu yang namanya tunduk? No, karena kita melakukannya karena terpaksa. Bicara soal tunduk, bicara soal hupotasso, ada makna sukarela di sana. Ada rasa dengan sukacita, dengan sukarela di situ. Submission is not something a husband can demand. Pak, suami-suami, bicara soal submission, soal ketundukan, bukan sesuatu yang suami bisa minta. Kamu tunduk dong sama aku. Ketika suami udah ngomong gitu sama istrinya, kamu tunduk dong. It's not submission, it's an oppression.
penindasan. Ketika suami udah mulai memaksa istrinya, menuntut istrinya, kamu tunduk dong. Kamu kan istri, kamu tunduk dong. Kamu ingat gak khotbah minggu kemarin, kamu tunduk dong. It's not submission, it's an oppression. Menjadi sebuah penindasan. The moment submission is forced, it's no longer biblical submission. It becomes oppression. Submission adalah sesuatu, ketundukan adalah sesuatu yang istri berikan kepada suami atas keputusannya sendiri. Karena kenapa? Karena dia tunduk pada otoritas yang lebih tinggi di atasnya, yaitu firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Jadi Bu, bicara soal submission, bicara soal ketundukan, bukan karena takut, bukan karena ya udahlah biar nggak ribut lah. Padahal gue sih nggak suka, aku nggak terima sebenarnya. Aku nggak suka sebenarnya harus tunduk pada laki-laki model kayak begitu. Tapi submission datang dari kita sendiri. Karena kita sadar ini adalah maunya Tuhan. Dan kita melakukannya dengan sukarela, dengan sukacita. Di sini dulu nih, bottom line-nya nih. Kita mesti sama-sama paham dulu nih, sama-sama sepakat dulu nih. Baseline-nya di sini, bottom line-nya di sini. Submission bicara soal sikap hati yang sukarela. Sukarela. Saya mencoba dengan sangat berhati-hati untuk menjelaskan ini. Dalam konsep Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Banyak orang berpikir Allah Bapa yang paling tinggi, Roh Kudus yang paling rendah. Kayak ada yang paling tinggi, paling rendah. No, ketiganya pribadi yang setara. Ketiganya setara, saya ulang sekali lagi. Ketiganya Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya sama, setara. Tapi ketiganya gini loh. Saudara lihat kan di Alkitab yang kadang-kadang orang suka bingung tuh. Yesus tunduk kepada Bapa. Kok bisa Yesus tunduk kepada Bapa? Katanya mereka satu. Yes, Yesus tunduk kepada Bapa, tapi Yesus satu dengan Bapa. Alkitab juga bilang begini. The Holy Spirit glorifies Jesus. Apakah berarti Roh Kudus ada di bawahnya Yesus? No, Yesus, Roh Kudus di dalamnya. Menjadi satu mereka semua. Ketiganya setara, tapi ada tatanan. Ada chain of command dalam ketiganya. Ketiganya setara, tapi ada tatanan. Ketiganya tidak berselisihan. Gak ada ceritanya Bapa dengan Roh Kudus kehendaknya beda-beda. Gak ada ceritanya Yesus sama Bapa kehendaknya beda-beda. Bapa mau A, Yesus maunya B. Oh gak bisa gitu dong Bapa. Gak ada ceritanya. Mereka semua tidak berselisihan. Mereka semua berjalan bersama-sama, tidak berselisihan, setara, tapi ada tatanan. Yesus tunduk kepada Bapa dalam fungsi, bukan esensi. Tapi dalam fungsi. Yesus datang ke dunia menyelesaikan misi penyelamatan yang dari Allah. Dia tunduk kepada Bapa dalam fungsi, bukan dalam esensi. Begitupun dengan kita, dengan pernikahan. Ingat waktu minggu yang pertama kita bicara soal keluarga, yang kita kasih ilustrasi ada 6 orang di sini. Bahwa pernikahan kita, keluarga Kristen, merefleksikan gambar dan rupanya Allah. Sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk merefleksikan God's image. Segambar serupa dengan Allah. So dalam keluarga, suami istri bukan berarti ada ranknya, ada ordernya. Suami dan istri setara, tapi ada tatanan. Ada chain of command, perbedaan dalam fungsi. Ada istri-istri yang berpikir gini, aku gak butuh kepala, aku lebih pintar dari suamiku. Kadang-kadang gitu kan. Suami saya aduh ampun pastor, suami saya ampun. Gak bisa apa-apa, gak ngerti apa-apa. Saya S2, dia aduh SMP aja bolos mulu kerjaannya. Saya juga bingung kenapa dulu saya mau sama dia. Kayaknya saya dulu bukan terpesona sama pinternya deh, terpesona sama mulutnya gombal, manis. Terus kita berpikir, suami, saya gak butuh kepala, saya gak butuh dia gak bisa memimpin. Kita kan katanya tubuh Kristus kan. Katanya tadi Kristus kepala kan, suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat. Kalau tubuh gak ada kepala namanya apa? Mayat, hantu, mati. Tubuh tanpa kepala, mati. Tapi gak bisa juga, ada keluarga yang saya pernah ketemu, ada pasangan suami istri yang bilang, kita kan setara, kita sama. Kita partner, jadi dalam keluarga ini kita berdua sama-sama kepalanya. Kalau tubuh kepalanya dua namanya apa Pak, Bu? Monster. Tubuh kepalanya dua namanya monster.
Nggak bisa, nggak bisa. Tuhan memberikan struktur, memberikan tatanan dalam keluarga bukan untuk batasin kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memperlengkapi istri dan suami dalam chain of commands, tatanan yang telah dia tetapkan untuk berjalan dengan fungsinya masing-masing. Kayak kaki kanan kiri gitu loh. Ada kanan, ada kiri, jalannya ada porsinya, ada fungsinya masing-masing. Kalau misalnya sama, terus buat apa? Kalau dua-duanya sama, puzzle ada yang menjorok, ada yang ke dalam. Baru jadi gambarnya. Karena semua dengan fungsinya masing-masing, ada perannya masing-masing. Dan yang menarik adalah God doesn't bless mess. God blesses orders. Tuhan gak memberkati kekacauan, saudara. Tuhan memberkati keteraturan, orders. Dia ciptakan laki-laki dan perempuan, diambil dari tulang rusuknya. Kasih perintah. Baru kemudian firman Tuhan bilang apa? Allah memberkati mereka. Ketika dalam ciptaan semua sudah berjalan. Dalam proses penciptaan aja semua ada urutannya kan. Ada ordernya semua kan. Ciptain terang dulu, pisahin dulu cakrawala, pisahin dulu air dengan daratan. Baru kemudian dia isi dengan hewan-hewannya. Hewan-hewan yang di laut, yang di udara. Baru kemudian manusia diciptakan terakhir. Hari terakhir. Tuhan siapin dulu tempatnya. Tuhan siapin dulu semua yang manusia perlukan. Baru dia kasih manusia di dalamnya. Ada tatanan, ada urutan. Baru terakhirnya Allah bilang Allah memberkati mereka. God doesn't bless mess. Dia memberkati keteraturan, orders, tatanan. Jadi dalam rumah tangga yang kalau dibilang istri tunduk pada suami, ini bukan bicara soal oppression. Bukan bicara soal penindasan. Istri-istri jangan merasa tertindas ketika kamu harus tunduk pada suamimu. Suami-suami jangan merasa kamu berhak ngapa-ngapain istrimu seenak-enaknya. Semau-maunya. Pakai firman Tuhan. Kan aku kepala, kamu tunduk. Tadi tuh ayat yang ke-23 bilang apa? Suami adalah kepala istri seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Istri disuruh tunduk tapi suami dikasih tanggung jawab yang besar. Untuk menyelamatkan keluarganya. Bertanggung jawab. Jadi Bu sebenarnya gini loh Bu. Ketika kita dengan sukarela tunduk pada suami. Sebenarnya kita lagi kasih suami kita tanggung jawab yang gede di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita lagi kasih itu, your part. Kamu yang bertanggung jawab, aku ikut sama kamu. Kamu kepala, aku kasih kamu porsinya. Tadi Pastor Gideon di awal ada sempat bahas kan. Kalau dunia suka bilang, ya suami kepala, istri leher. Orang-orang yang percaya, dulu saya percaya itu. Dulu saya telen wisdom itu. Oh iya kita leher. Jadi gak apa-apa dia kepala, tapi kan yang ngatur ke kanan ke kiri kita. Semakin saya pelajari, that's a Jezebel spirit. Roh Isabel. Isabel ngatur-ngatur suaminya Ahab. Yang raja suaminya. Tapi Ahab diatur sama Isabel. Roh control freak. Bilang no, kita bukan leher Bu. Kita bukan leher. Kita mahkota. Kita tunduk sama suami. Kita tunduk dengan sukarela. Bukan berarti suami selalu benar kok. Selama suami gak suruh melakukan satu hal yang immoral. Selama suami gak nyuruh satu hal yang melanggar hukum. Mah ayo kita ekspansi keuangan keluarga kita. Ayo Pak ngapain? Bisnis kita. Iya apa? Kartel narkoba. Selama gak disuruh yang aneh-aneh. Gak melanggar firman, gak melanggar hukum. Do it. Kalau udah ada nyuruh gitu Bu, kalau udah istri nyuruh, kalau udah suami nyuruh gitu, istri harus dengan respectfully menolak apa yang suami minta. Karena kenapa? Ingat, tatanannya Tuhan, di bawahnya suami, istri. Jadi ketika chain of ordernya, di atas kita kan Bu, di atas kita kan kita tunduk kepada suami tunduk pada Tuhan. Nah kalau yang di atas kita udah menyimpang dari firman Tuhan, berarti kan artinya udah gak sejalan dong sama yang seharusnya sama firman Tuhan dong. Kita harus lebih tunduk kepada firman Tuhan. Jadi selama suamimu gak nyuruh melakukan sesuatu yang melanggar firman, melanggar hukum, immoral.
Tunduklah kita Bu. Tunduklah kita Bu sama suami Bu. Tunduk sama sekedar nurut beda. Bisa kok nurut tanpa rasa hormat, bisa kok. Bisa. Tadi yang saya contohin tuh. Nurut sih, tapi ngegerutu. Bikinin aku kopi dong. Emang gue ngecapek apa seharian. Nih anak-anak nih berisik nih di rumah nih, minta kopi lagi. Terus diem, merengut, mukanya diem aja. Mukanya kenceng gitu. Istri-istri kan ketahuan kan, kalau lagi bete kan ketahuan kan. Biasanya tuh muka tuh seger gitu. Tapi kalau kita lagi bete, kayaknya sih nggak ngoceh sih. Tapi muka kenceng banget kan. Kayak overdosis botox gitu, kenceng banget kan. Ya udah, oke. Ntar aku bikinin. Gitu kan. Biasanya nyambut kan. Tapi kalau udah bete ketahuan kan. Jujur ya Bu, sebagai alpha woman, sebagai perempuan alpha banget. Ketika saya belajar menundukkan diri pada otoritas yang Tuhan tetapkan dalam keluarga saya. Memberikan Pastor Gideon sebagai kepala keluarga saya. Awalnya saya berpikir, gue gak punya power dong berarti. Gue gak punya power lagi dong. Terus buat apa kepintaran yang Tuhan kasih sama saya? Buat apa pengalaman yang Tuhan kasih sama saya? Buat apa leadership yang Tuhan kasih sama saya? Kalau saya harus tunduk juga kepada orang lain. Awalnya saya takut saya jadi merasa kecil. Tapi ternyata setelah dilakukan Bu, saya merasa secure. Justru merasa aman. Karena kenapa? Berasa ada protector. Berasa ada yang melindungi. Ingat minggu lalu kita bicara a husband is a protector of the family. Suami adalah pelindung buat keluarganya. Ketika keluarga tunduk sama Tuhan, percaya deh berkat ngalir buat keluarga. Berkat ngalir. Saya gak selalu setuju sama Pastor Gideon kok. Gak selalu setuju. Tadi Pastor Gideon udah spill dikit. Kami sedang lagi dalam pergumulan untuk mengambil satu keputusan besar buat gereja ini. Dia maunya A, saya antara A dan B. Saya kasih insight. Tapi ujung-ujungnya saya bilang sama dia, you're the leader, you have the final word. Apapun itu, I go with you. Saya akan support, aku akan support. Apapun itu. Terus itu kenapa? Tadi yang saya bilang, ketika kita tunduk, kita kasih tanggung jawab itu kepada suami. Kitanya merasa secure. Sampai sini paham maksud saya Bu? Amin? Amin Bu? Ini diem aja ibu-ibu nih, minggu lalu pada ketawa-ketawa kalau ngomongin suami. Ngomongin suami bahagia banget kan, ketawa-ketawa kan. Tuh denger tuh giliran ngomongin istri, diem aja semua istri-istri nih. Saya ada gambar, boleh tampilin gambarnya. Dalam teori pernikahan ada namanya the crazy cycle of marriage. Siklus gila dalam pernikahan. Karena perintah Tuhan kepada istri untuk Bu, perintah Tuhan kepada istri untuk tunduk. So, ketika istri bereaksi tanpa ketundukan, tanpa rasa hormat, tanpa respect, akibatnya suami akan bertindak kepadamu tanpa kasih. Sementara perintah Tuhan kepada suami untuk mengasihi. Dan ini akan comes around, muter aja terus kayak begini. Ketika suami tidak memberikan, bereaksi, bertindak tanpa mengasihi, tanpa kasih kepada istrinya. Istri merasa tidak dikasihi. Kemudian istri, ngapain gue tunduk sama orang kayak begini? Gue gak mau hormat sama dia, gue gak mau tunduk sama dia. Habis itu suaminya ngerasa, lu gak menghormati gue ya? Kamu istri tidak menghormati aku sebagai kepala keluarga. Suami tanpa kasih, muter gitu aja terus. Dan siklus ini harus diputusin. Amin. Siklus ini harus diputusin. 2 minggu ini kita belajar mengenai suami dan istri. Mulai dari kamu duluan. Terserah, mulai dari suami dulu, dari istri dulu, terserah. Tapi harus ada yang mulai lebih dulu untuk putusin siklus ini. Harus ada istri-istri yang dengan kerelaan hati memutuskan, mulai hari ini aku akan hormat kepada suamiku. I will give him honor and respect. Seperti yang firman Tuhan perintahkan kepadaku. Mulai hari ini harus ada suami-suami yang dengan sukarela, dengan sukacita, dengan segenap hatinya memutuskan mulai hari ini. Apapun respon istriku, aku memutuskan untuk mengasihi dia. Pegang omongan saya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, siklus ini dipatahkan dalam pernikahanmu. Suami mengasihi istrinya. Istri tahu dia dikasihi. Dia menghormati suaminya. Lihat deh, pernikahanmu akan beda.
Beda. Saya ada dengar ilustrasi. Ini saya nggak tahu ini kisah nyata atau enggak. Saya dengar dari seorang pendeta, dari seorang hamba Tuhan. Ada seorang istri datengin pengacara, mau gugat suaminya cerai. Dia bilang, saya udah nggak bisa lagi. Pokoknya hari ini juga saya harus cerai. Saya udah nggak tahan sama dia. Saya udah nggak mau hidup sama laki-laki kayak begitu. Hari ini juga tolong keluarin surat cerai. Saya akan menceraikan dia. Saya udah nggak sanggup. Pengacaranya bilang gini, oke. Kamu sakit hati banget ya? Iya, saya sakit hati banget. Saya nggak terima sama semua perlakuan dia sama saya selama pernikahan kami. Oke. Mau nggak kita bikin dia makin sakit? Oh, istrinya penasaran dong. Gimana caranya? Dalam waktu 3 bulan, kita tunda perceraian 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, kamu berubah deh sama suami kamu deh. Kamu layanin dia, kamu gak lagi maki-maki dia, kamu ngomong sama dia dengan lembut, tanyain kabarnya, pulang dia dari kantor, tanyain mau makan apa, siapin kebutuhannya, siapin bajunya, pedulikan dia, sayangi dia. 3 bulan dari hari ini, saya udah siapin surat cerai, kamu kasih surat cerai ke dia. Pasti sakit banget dia tuh. Dia pikir, istri gue baik banget, cinta banget. Tiba-tiba kamu ceraikan dia kayak petir di siang bolong. Nice idea. Oke, 3 bulan ya. 3 bulan. Oke, nih suratnya saya udah print. Nanti 3 bulan kita kasih. Oke. 3 bulan berlangsung, istrinya pulang. 3 bulan berlangsung, pengacara udah nungguin. Kok gak nelfon nih orang? Pengacaranya telepon si istri ini. Gimana Bu? Udah dikasih surat cerainya? Gimana? Kok gak ada follow up-nya nih? Tahu istrinya ngomong apa? Surat cerai apa ya? Saya lagi honeymoon kedua nih. Know what I mean? Harus ada yang mulai lebih dulu. Amin. Harus ada yang mulai lebih dulu. Istri tunduk pada suami, suami menyerahkan hidupnya kepada istri, kata firman Tuhan. Seperti Kristus menyerahkan nyawanya buat jemaat. Buat suami juga gak main-main, Bu. Dimintanya itu mengasihi sampai menyerahkan hidupnya. Buat istri, buat anak-anaknya. Kita ada di era keterbukaan informasi, bicara soal kesetaraan gender, emansipasi wanita. Tapi kadang-kadang, saya nggak bilang secara general, please disclaimer, saya nggak ngomong ini secara general. Awalnya betul untuk memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam apa? Dalam pendidikan, dalam gaji, bayaran dari pekerjaan, diminta untuk setara laki-laki dan perempuan. Tapi kadang-kadang ada sisi-sisi, ada komunitas-komunitas yang jadinya ekstrim. Yang jadinya perempuan gak butuh laki-laki. Bahkan cenderung mempromot orientasi seksual yang salah. Perempuan sama perempuan aja, laki-laki gak berguna, laki-laki bisanya opres kita doang. Laki-laki gak bener. Gini, ketika perjuangan tentang kesetaraan berubah menjadi penolakan terhadap desain Tuhan, di situ kita jadi ngaco. Kita jadi menyimpang dari apa yang tatanan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Hari ini Pak, Bu, teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk, boleh maju ke depan. Hari ini Pak, Bu, kita belajar mengenai istri. Perannya istri. Tugasnya istri. Istri adalah penolong. Istri adalah penolong. Kita tuh kuat, Bu. Kita tuh diciptakan Tuhan untuk menolong. Kita tuh kuat, kita tuh hebat. Yang kedua, istri adalah mahkota buat suaminya. Kita diciptakan bukan untuk bikin malu suami. Bukan untuk bikin malu keluarga kita, rumah tangga, anak-anak kita. Kita diciptakan untuk sebagai lambang kemuliaan Tuhan yang nyata dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, istri tunduk pada suami. Bukan karena terpaksa, tapi karena menghormati sistem yang Tuhan bangun buat kita. Engkau sama suamimu setara di hadapan Tuhan. Tapi kita berbeda dalam fungsi. Kita saling ngelengkapin. Tugas kita, kasih bagiannya suami, Bu. Kasih bagiannya suami. Biarkan suamimu memimpin. Biarkan suamimu mengexercise his leadership. Sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangga. Yang pegang tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Tugas kita, tunduk. Bukan karena takut, tapi karena kita tunduk pada otoritasnya Tuhan. Amin. Coba saya mau lihat di sini tangan tadi saya tanya istri, coba sekarang suami. Teman-teman Asyar boleh lihat suami-suami yang angkat tangan. Hari ini kalau minggu lalu kita minta istri-istri untuk kasih surat buat suami ya. Kita minta
ya istri-istri kasih ungkapan cinta sama suami. Hari ini sebaliknya, kami mau menghargai para istri. Kami mau honor you, wives, istri-istri yang hebat, istri-istri yang kuat. Saya tahu gak mudah jadi istri, berat, sakit, mungkin penuh air mata. Mungkin penuh rasanya Tuhan udah gak kuat, udah gak tahan Tuhan. Tapi saudara kuat masih bertahan sampai hari ini. Karena kau takut sama Tuhan. So let this church appreciate you, wives. Teman-teman Asher, boleh berikan, kita ada sedikit gift. Boleh diberikan kepada sang suami. Suami-suami boleh dong kasih kepada istrinya. Hadiah ini untuk istrimu. Boleh dibagikan teman-teman Asher. Ayo yang udah terima bunga atau terima coklat. Suami-suami boleh angkat tangan di sebelah sana teman-teman Asher. Di sebelah sini. Suami-suami boleh kasih kepada istrinya. Kasih hadiah Valentine buat istrinya. Say thank you Pak. Bilang terima kasih Pak sama istrinya Pak. Terima kasih ya. Kasih kepada istrinya. Kasih sama istrinya. Bilang terima kasih ya. Cium Pak, peluk Pak. Udah gak apa-apa di gereja Pak. Cium istrimu, peluk istrimu, pegang tangannya. Bilang I love you sayang. Oh saya lihat ada istri yang udah ngapus air mata di sini. Gemes banget. Ya, bilang peluk, saya thank you. Ibu gak usah gengsi bu, gak apa-apa bu. Jangan sok kenceng mukanya gitu. Tatap juga bu, tatap juga. Bilang, bilang jangan gereja doang yang ngasih bunga, kamu juga dong gitu. Haleluya. Ada lagi? Yang di tribun ada lagi? Suami-suami ini masih ada yang angkat tangan di sebelah sana? Saya berdoa biar kiranya tiap rumah tangga dipulihkan, amin. Oh, dan biar setiap saudara yang belum menikah, pada waktunya Tuhan nanti Tuhan berikan kamu pasangan suami istri yang dari Tuhan. Bentuk keluarga yang suci, yang kudus. Amin.